Halo semua, selamat datang di Rumah Movies, salah satu channel podcast yang akan mereview TV series maupun movies dan membahas fakta sekaligus opini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pendapat orang-orang kenapa bisa mereka memberikan review negatif pada series Money Heist. Ini adalah segmen pendapat mereka Money Heist jelek. Semua pendapat dari video ini saya kumpulkan dari IMDb dan kemudian saya rangkum menjadi satu pembahasan. Dan lalu nanti saya akan berikan tanggapan apakah saya setuju atau kurang setuju ataukah tidak setuju dengan pendapat mereka. Jadi saya bukan bermaksud untuk menjelekkan series Money Heist, tapi saya di sini lebih cenderung ke analisis argumen orang lain kenapa bisa ada orang yang memberikan review negatif pada series Money Heist. Kalau kalian bertanya, lah kok yang jelek-jeleknya doang bang yang dibahas? Ya kan karena video ini adalah pendapat mereka Money Heist jelek. Bagi kalian yang belum paham lebih baik, close saja video ini daripada kalian yang berpikir tidak-tidak. Setelah saya membaca banyak sekali komentar negatif di IMDb yang berkaitan dengan Money Heist, saya akhirnya dapat membuat beberapa poin kesimpulan dari pendapat mereka. Bagi kalian yang tidak tahu IMDb adalah sebuah website dengan diisi basis data informasi yang berkaitan dengan film, acara televisi, dan lain sebagainya. Poin-poin yang dapat saya simpulkan adalah: pertama, series Money Heist adalah series yang kurang logik atau kurang masuk akal. Yang kedua, series Money Heist adalah series yang alur ceritanya lazy writing. Dan yang terakhir adalah pengembangan karakternya yang buruk dalam series Money Heist. Oke, mari kita bahas satu persatu mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Money Heist adalah series yang kurang logik atau kurang masuk akal menurut mereka. Poin ini sangat ramai diperbincangkan karena banyak sekali adegan yang kurang logik atau kurang masuk akal dalam alur ceritanya. Di dalam Money Heist sendiri, plot yang sering diungkit adalah ketika anggota perampok yaitu Rio dan Tokyo bercumbu di tengah-tengah perampokan. Mungkin dari kacamata para penonton, plot ini terasa kurang masuk akal jika dilakukan di tengah-tengah perampokan. Karena di kehidupan nyata sangat mustahil terjadi percumbuan antara anggota perampok di tengah-tengah perampokan. Tanpa melakukan perampokan pun kita pasti mengerti bahwa ketika orang sedang merampok pasti akan mengalami kondisi sulit sekaligus tegang, karena perampokan akan mempertaruhkan masa depan jika dia tertangkap, bahkan bisa mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Lalu plot yang sering diungkit karena kurang logik atau kurang masuk akal adalah ketika profesor masih sempat untuk menemui inspektur dan mengencarinya pada season pertama dan kedua. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang kurang logik atau kurang masuk akal. Karena kita tahu, dalam series Money Heist, profesor adalah orang, karakter, atau tokoh yang diperkenalkan sangat pintar dan hati-hati dalam semua rencananya. Bahkan ketika di saat pertama kali profesor mengumpulkan anggotanya, di saat itu pula profesor memberikan aturan, yaitu jangan ada hubungan selama perampokan. Kita tahu tujuan profesor membuat aturan untuk menghindari masalah yang akan datang, sekaligus membuat persentase kegagalan rencana semakin menurun. Sehingga bagi mereka akan sangat aneh dilihat jika profesor orang yang membuat aturan dan rencana malah melanggar aturannya sendiri dan mendapatkan masalah untuk dirinya maupun anggotanya. Dan yang terakhir yang sering dibahas karena kurang logik adalah karena polisi ataupun intelijen dalam series Money Heist itu seakan dibuat bodoh. Dalam cerita Money Heist banyak sekali tindakan kurang masuk akal yang dilakukan oleh kepolisian ataupun intelijen, seperti masih bisa sempat kencan di tengah-tengah perampokan, polisi yang bisa mengantarkan makanan tapi tidak bisa melakukan penyusupan, dan rencananya yang selalu digagalkan. Plot-plot itu terasa ada untuk menunjukkan bahwa polisi maupun intelijen dalam series Money Heist ini itu bodoh. Mungkin itu semua adalah argumen tentang series Money Heist yang terasa kurang logik atau tidak masuk akal. Sekarang, jika saya ditanya apakah saya setuju dengan pendapat itu atau tidak, maka saya akan menjawab tidak setuju. Kalau menurut saya, hal yang paling menarik dari Money Heist adalah improvisasi alur ceritanya, walaupun agak sedikit kurang logik. Kalau saja Money Heist tidak ada improvisasi, walaupun agak sedikit kurang logik, maka saya rasa Money Heist akan seperti TV series dengan aliran crime film pada umumnya.
Dengan adanya plot di mana saat profesor dan inspektur bertemu di kafe, lalu mereka menjadikan pikiran dengan kencan, kita seakan diberitahu bahwa setiap profesi punya kesulitan masing-masing. Sehingga kita terkadang membutuhkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan pikiran atau mencari dukungan untuk membangkitkan semangat. Dengan adanya plot itu, kita akan semakin dibuat mengerti bahwa perampok, polisi, dan lain sebagainya masihlah sama seperti manusia biasa yang membutuhkan cinta, ketenangan, dan dukungan dalam hidup mereka. Lalu, untuk polisi yang seakan dibuat bodoh, menurut saya bukan polisi lah yang bodoh, tapi profesor lah yang terlalu pintar dalam money heist. Dia dapat menganalisis semua sehingga dapat membuat rencana yang hampir sempurna. Yang mana sebenarnya kita lihat adalah polisi yang bingung menyusun rencana karena rencananya selalu digagalkan atau diantisipasi oleh profesor. Seperti scenes atau plot di mana salah satu sandera tertembak di atas gedung, menurut saya manusia mana yang tidak akan ragu membuat keputusan lagi atau rencana ketika keputusan atau rencana sebelumnya ternyata berbuah buruk. Ya, jadi menurut saya wajar jika polisi dalam money heist kebingungan seakan dipermainkan hingga terlihat bodoh. Nyatanya di season 3 dan 4 Profesor juga mendapatkan lawan yang seimbang. Dan sekarang, yaitu poin selanjutnya adalah alur cerita yang lazy writing. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa alur cerita atau konflik dalam money heist seakan dibuat berputar-putar, yang timbul karena hal yang sama. Maksudnya, setiap masalah dalam money heist seakan timbul karena sifat karakternya atau kecerobohan karakternya. Lalu argumen yang sering muncul juga adalah season 3 dan 4 tidak ada bedanya dengan season 1 dan 2. Seakan season 3 dan 4 ada untuk mengingatkan season 1 dan 2. Dari argumen-argumen itu, jika saya ditanya, maka saya akan menjawab saya kurang setuju. Di bagian manakah saya setuju, di bagian manakah saya tidak setuju. Saya tidak setuju jika cerita dalam money heist jelek karena konflik yang muncul akibat sifat karakternya. Karena menurut saya, justru karena karakternya lah yang membuat cerita money heist semakin menarik ketika ditonton. Sehingga membuat saya sedikit berpikir, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh karakter A, apa yang akan dilakukan oleh karakter B, dan lain sebagainya. Untuk argumen yang kedua, saya setuju jika season 3 dan 4 seakan flashback ke season 1 dan 2 karena alur ceritanya itu 11:12 menurut saya. Walaupun mungkin saya tahu bahwa sang kreator ingin mempertahankan alur cerita money heist yang unik, tapi justru bagi saya terlihat seperti alur cerita di season 1 dan 2, hanya saja beda lokasi dan kondisi pencurian. Lalu untuk poin yang terakhir adalah pengembangan karakter yang buruk dalam series money heist. Jika saya ditanya tentang poin ini, maka saya akan menjawab saya setuju. Menurut saya, pengembangan karakter dalam series money heist kurang begitu bagus. Karena kita bisa melihat dari karakter Tokyo yang masih membuat masalah karena percintaannya pada season 3 dan 4. Walaupun di season 1 dan 2 dia sudah terkena hal sial, yaitu dikeluarkan dari gedung karena egonya, saya pikir di season 3 dan 4 Tokyo akan ada perkembangan dan semakin dewasa. Lalu ada lagi yang lain membuat saya setuju akan poin di atas, yaitu munculnya karakter baru padahal karakter lama belum semua diperkenalkan. Mungkin beberapa sudah diperkenalkan tapi hanya sekilas, sehingga saya sempat berpikir mudahnya mencari anggota baru untuk menutupi kekosongan anggota yang tewas pada season sebelumnya. Dan seakan para anggota yang tidak terlalu diperkenalkan ada hanya untuk pion dalam rencana. Walaupun dari semua argumen itu tidak mengurangi alur cerita dalam series money heist. Mungkin itu saja dari saya kali ini. Tidak memungkiri bahwa manusia mempunyai pendapat masing-masing, dan kita tetap harus saling menghargai. Dan mohon maaf apabila pendapat saya tidak terdengar objektif, tapi saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kalau tidak setuju dengan pendapat ini, tidak usah ngegas, dan tulis saja pendapat kalian sendiri di kolom komentar. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan selamat menonton.